Bapak Ibu, bagaimana? Sehat hari ini? Sehat. Sehat, Sester, Ibu Sester, sehat pas sekali. Iya. Jadi seperti janji saya, hari ini saya akan memberikan edukasi berupa penyuluhan tentang hipertensi yang dialami oleh salah satu anggota di keluarga Bapak atau Ibu ya. Oke, jadi di sini kegiatan ini akan dilaksanakan selama 30 menit ke depan, di mana saya akan memaparkan materi hipertensi ini untuk bertujuan agar Bapak Ibu dapat mengetahui apa itu hipertensi, apa penyebab dari hipertensi ini, apa tanda dan gejalanya, kemudian upaya pencegahan hipertensi ini, dan kenapa sampai hipertensi ini harus dicegah. Kemudian saya juga akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya mengenai materi yang sudah saya paparkan. Apa Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik. Kalau gitu kita langsung saja ke materinya. Saya akan menampilkan materinya di slide. Ada juga ringkasannya di leaflet yang Bapak Ibu pegang. Jadi di sini hipertensi itu sendiri seperti yang seringkali dibilang darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi itu merupakan peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Jadi seperti biasa kalau Bapak Ibu ditensi darahnya terus hasilnya 140/90. Nah, kalau sudah lebih dari 140/90 berarti sudah termasuk hipertensi. Di sini hipertensi tidak hanya berisiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal, pembuluh darah, dan makin tinggi tekanan darah, makin besar juga resiko komplikasinya itu. Nah, apa itu penyebab dari hipertensi ini? Hipertensi ini penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi esensial atau disebut juga hipertensi idiopatik. Ini terjadi karena tidak diketahui penyebabnya, tapi faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor genetik, lingkungan, hiperaktivitas saraf, simpatis, sistem renin, angiotensin, dan peningkatan Na+Ca intraseluler. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko itu seperti obesitas atau kegemukan, merokok, alkohol, dan polisikemia. Kemudian yang kedua, hipertensi sekunder. Penyebabnya itu yaitu penggunaan estrogen, penyakit ginjal, sindrom Cushing, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Oke, apa saja tanda dan gejala hipertensi ini? Menurut Dalyoko tahun 2010, gejala-gejala yang mudah diamati antara lain gejala ringan seperti pusing atau sakit kepala, kemudian sering gelisah, wajah merah, tengkuk terasa pegal. Tengkuk itu di bagian belakang leher ya Bapak Ibu. Kemudian mudah marah, telinga berdengung, sukar atau kesulitan tidur, terus sesak napas, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, kemudian mata berkunang-kunang, bahkan ada yang lebih parah itu bisa sampai terjadi mimisan. Iya, di sini faktor resiko yang dapat menyebabkan hipertensi ada dua ya. Jadi ada faktor risiko yang bisa kita kontrol. Faktor risiko yang bisa kita kontrol itu seperti kegemukan atau obesitas, terus kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, kemudian stres dan penyakit jasmani. Terus ada juga yang tidak bisa kita kontrol, yaitu jenis kelamin, umur,
dan keturunan. Nah, jadi di sini akan saya paparkan satu persatu. Jenis kelamin, untuk jenis kelamin memang hipertensi pada pria dan wanita itu memang sama. Namun wanita ini terlindung dari penyakit kardiovaskuler sebelum menopause. Nah, kadar kolesterol HDL pada wanita itu yang tinggi merupakan pelindung dalam mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Efek perlindungan estrogen dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas pada wanita. Jadi hipertensi ini untuk wanita sebelum menopause tidak terlalu besar resikonya. Gitu. Kemudian untuk umur, semakin tinggi umur, semakin lanjut usia, maka berisiko lebih tinggi untuk hipertensi. Untuk keturunan, bagi yang memiliki keluarga dengan riwayat hipertensi, 2 kali lipat resikonya akan mengalami resiko. Jadi karena di anggota keluarga Bapak Ibu sudah ada yang riwayat hipertensi, jadi Bapak Ibu harus mencegah agar tidak keterusan ke Bapak Ibu mengalami juga yang namanya hipertensi ya. Kemudian untuk faktor tadi yang bisa dikontrol seperti obesitas, merokok, itu kita harus mengurangi konsumsi rokok bila perlu tidak usah, alkohol juga tidak usah. Kemudian obesitas, kalau kita berat badannya sudah melebihi, kita harus atur dengan olahraga yang teratur. Oke, kemudian upaya pencegahan yang bisa kita lakukan di sini, yaitu cek kesehatan secara berkala di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Mungkin ada puskesmas yang dekat sini, Bapak Ibu bisa mengecek kesehatannya secara berkala. Kemudian dari itu tadi kegemukan, merokok, alkohol. Kemudian hindari juga stres, karena stres juga dapat berisiko tinggi menyebabkan tekanan darah naik. Kemudian kita harus olahraga yang teratur, batasi pemakaian garam, dan beristirahat yang cukup. Nah, di sini juga dianjurkan ya untuk sekarang sudah harus mengatur pola makan, apalagi Bapak yang sudah mengalami hipertensi. Di sini makanannya kalau bisa berarti sudah harus dipisahkan, karena makanan yang Bapak yang mengalami hipertensi sudah pasti beda. Tidak boleh lagi tinggi garam, tidak boleh tinggi minyak, tidak boleh berlemak, dan yang pastinya tidak bisa sama lagi dengan anggota keluarga lain yang tidak menderita hipertensi. Kemudian Bapak juga sudah harus menjaga pola istirahat, karena pola istirahat yang cukup dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Iya, terus kemudian di sini Bapak yang mengalami hipertensi karena usianya sudah lanjut, jadi Bapaknya sudah istirahat ya malam ini? Iya, bagus sekali ya. Jadi sudah harus beristirahat memang jam segini supaya pola tidurnya lebih teratur ya. Jadi untuk Bapak yang mengalami hipertensi karena usianya sudah lanjut juga, kita harus menyediakan lingkungan yang aman, karena di sini beresiko juga cedera, bisa beresiko jatuh. Jadi saya sarankan keluarga harus menemani Bapak, harus selalu menemani dan selalu memperhatikan Bapak dalam beraktivitas. Apalagi kalau mau ke kamar mandi, harus perhatikan jangan sampai lantai kamar mandinya licin atau seperti apa, karena beresiko jatuh. Ya, kemudian ini untuk diet hipertensi. Diet hipertensinya itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu harus cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Bentuk makanan disesuaikan juga dengan keadaan penyakit.
Kemudian jumlah natrium disesuaikan dengan berat ringannya hipertensi. Di sini makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi itu ada sayuran hijau, tapi kecuali daun singkong, daun melinjo, bijinya juga nggak boleh. Terus buah-buahan boleh kecuali durian. Durian itu harus dihindari, bila perlu jangan jangan makan. Kemudian yogurt, terus olahan susu lainnya, tapi harus yang rendah lemak ya, jangan yang tinggi lemak. Kemudian susu skim, oatmeal, juga ikan. Untuk makanan yang harus dihindari atau dibatasi untuk penderita hipertensi itu seperti makanan yang mengandung garam, seperti makanan cepat saji, makanan kemasan yang snack-snack itu. Kemudian makanan yang mengandung banyak gula juga tidak boleh. Terus makanan yang berlemak dan makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Oke, sampai di situ. Di sini ada beberapa jus yang saya sarankan buat Bapak Ibu saat mengalami hipertensi. Mungkin bahan-bahan ini yang bisa didapatkan dengan mudah bisa diolah menjadi jus untuk dikonsumsi agar mengatasi hipertensinya. Ya, di sini ada jus apel dan seledri. Cara pembuatannya itu 1 buah apel ukuran sedang ditambah dengan 2 sampai 3 sendok irisan seledri. Kemudian ada juga jus belimbing dan timun. Caranya itu 3 sampai 4 iris belimbing ditambah dengan 5 sampai 7 iris mentimun segar. Bisa ditambah dengan perasan jeruk nipis sesuai selera. Ada juga jus timun seledri. Caranya itu dengan 5 sampai 7 iris mentimun segar ditambah 2 sampai 3 sendok irisan seledri. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak atau Ibu? Iya, baik ya. Selamat malam Ibu Sester. Iya, selamat malam. Terima kasih untuk sosialisasi ya. Penyuluhan. Penyuluhan ya. Maaf Ibu Sester. Malumlah Bapak Josuk tua juga jadi. Action. Ya, jadi tadi itu kan sentil sedikit tentang rokok. Iya. Bapak ini tidak merokok. Tapi ada sejenis lain yang bisa juga kita dikategorikan sebagai perokok, yaitu ketika kita menghirup udara perokok. Nah, ini kan dikatakan Ibu tadi bahwa hipertensi itu juga di salah satu sebab itu merokok. Saya tidak merokok Ibu, cuman saya ada di dalam pertemanan menghirup. Apa dampaknya juga bisa mempengaruhi saya untuk darah tinggi begitu? Iya, sebenarnya kan memang baik sekali ya Pak. Kan sudah banyak dan seringkali kita dengar bahwa sebenarnya perokok pasif itu berisiko lebih tinggi ya. Oh begitu ya Ibu ya. Iya, jadi Aduh. kalau bisa memang kita menghindari lingkungan yang berasap rokok. Kemudian sudah baik sekali ya dengan adanya corona ini, jadi kita sekarang sudah dianjurkan untuk selalu pakai masker. Jadi diusahakan saat kita di lingkungan yang berasap pun kita tetap memakai masker, karena dengan menggunakan masker juga dapat menangkal asap-asap rokok itu gitu. Tapi memang bahwa resiko yang perokok pasif atau kita yang tidak merokok tapi kita di lingkungan yang penuh dengan asap rokok, kita berisiko 2 kali lebih berbahaya gitu Pak. Jadi itu juga bisa menjadi resiko untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi ini. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya, saya sudah mengerti. Terima kasih untuk
satu hal ini supaya barangkali ya saya pribadi juga mulai menghindar diri dari asap rokok. Makasih Ibu, saya kembalikan. Iya, mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau gitu sejauh ini Bapak Ibu sudah bisa memahami tentang hipertensi ini. Sudah Ibu. Oke, kalau gitu tadi hipertensi itu apa sejauh ini yang Bapak Ibu sudah pahami? Tadi hipertensi itu apa? Tekanan darah melebihi 140/90. Iya, baik Iya. sekali. Kemudian penyebab dari hipertensi itu sendiri apa? Penyebabnya karena kita merokok, Iya, minuman alkohol, kegemukan, obesitas kan Ibu kan? Iya, Itu. garam yang berlebihan, Oh, penggunaan iya. garam Iya, berlebihan. Iya, kemudian cara penanganannya tadi seperti apa? Menjauhi si perokok. Iya, menghindari kegemukan. Bukan, ya. Jauh dari orang yang sedang merokok. Iya, Nah, tidak menjauhi. boleh lagi minuman alkohol itu kan cara. Iya. Rokok. Kemudian rutin berolahraga. Oh ya, Jaga makasih. juga pola tidurnya. Oh, Ya, betul, pola Ibu, tidurnya ya, harus pola dijaga. Iya. Untuk bapak yang mengalami hipertensi nanti makanannya sudah harus dipisahkan, Iya. tidak boleh sama lagi ya dengan bapak ibu yang anggota keluarga lainnya ya. Makan mentimun kan Ibu kan? Iya, kalau Oke. mentimun itu tadi jusnya untuk membantu menurunkan tekanan darah. Oh iya. Iya, kemudian itu komplikasi yang bisa ditimbulkan. Ya, apa ini Ginjal. ya. Iya. Yang paling terutama itu penyakit jantung. Jantung. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini bagaimana kita bisa tahu seseorang menderita hipertensi, yaitu dengan cara tadi ya, kita lihat tanda gejala Iya. hipertensi. Sering gelisah. Iya, sering gelisah tadi. Ini belakangnya. Belakang Tegang, leher, iya, tengkuk. tengkuk. Iya, sering Iya. gelisah. Itu ya. Sering marah-marah. Suka marah-marah. Iya, suka Ya. marah. Ya, Tadi kemudian ini makanan apa tadi yang diperbolehkan untuk penderita hipertensi? Buah-buah ya, buah-buah itu boleh, sayur-sayuran. Sayuran. Kecuali itu ya, Daun kalau singkong, buah ya? kecuali ya, kalau sayur kecuali daun singkong. Kalau buah-buah kecuali durian ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai sini sudah bisa memahami tentang hipertensi ini. Sudah Ibu. Iya, jadi nanti perawatannya untuk Bapak yang mengalami hipertensi sudah seperti ini ya, karena keluarganya sudah mulai memahami. Saya harap keluarga sudah bisa membantu untuk merawat Bapak yang mengalami hipertensi secara mandiri di rumah ya. Ya, Ibu. Namun tetap harus memeriksakan secara berkala kesehatan di pelayanan kesehatan yang terdekat seperti puskesmas ya. Dari sini kan puskesmasnya tidak jauh ya, Pak. Tidak Ibu, jangan. Iya, jadi nanti diperiksakan secara berkala. Oke, selamat malam. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi atau membutuhkan bantuan, boleh hubungi saya lagi ya, Bapak Ibu. Iya Ibu. Ya, kalau Selamat begitu, malam. selamat malam.